Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Leh, sekali tanya. Alhamdulillah mau dapat kesempatan istirahat hanya sekitar sebulan. Cuma sekali kau tak boleh tengok, boleh atin tang jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi pembersih dosa, penambah pahala dan mengangkat derajat. Amin. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ju'ilat wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikanlah penyejuk pandangan mata saya dalam salat. Alhamdulillah pada kesempatan ini awak kembali melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kedua. Yang pertama dulu asyhadatain, yang merupakan landasan utama yang di atasnya dibangun seluruh landasan yang lain. Bila landasan pertama itu tak bagus, tak kokoh, ya tak asli bahan, maka yang lain akan lebih goyah lagi. Tiang tuor manono na untuh, tentu tiang-tiang yang lain ikut jatuh. Oleh itu alhamdulillah cukup lama kita dulu berbicara tentang rukun yang pertama, asyhadatain. Mulai daripada maknanya, hakikatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya yang membuat orang beriman tenang dan tentram mengikuti dan mengucapkannya, dan orang-orang kafir di masa Nabi dulu dengan tegas menolaknya karena mereka tidak siap menerima konsekuensi dari kalimat asyhadataini, yaitu tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah dan tidak ada yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beribadah pada Allah, mau, cuman yang lain jangan ditinggal, gitu ya. Ikut Rasulullah mau dengan catatan tidak merubah kebiasaan lama. Itu syarat. Kalau merubah mereka tak siap. Kalau meninggalkan sembahan-sembahan yang lain, ketergantungan kepada yang lain, mereka tak siap. Walaupun mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam keadaan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mereka tidak beribadah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Oleh itu mudah-mudahan kita sudah paham makna tersebut dan siap untuk menerima segala konsekuensinya, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak mengikut dalam agama ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak mengikut dalam beragama ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, dan segala dan semua pembesar agama, para ulama, orang-orang saleh mesti mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, maka mesti ditinggalkan. Karena mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini bunyinya ringan tapi melaksanakannya berat karena berhadapan dengan berbagai kepentingan. Dan faktor yang paling penting adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Berapa banyak orang yang tahu berilmu tetapi tidak siap mengikuti ilmu tersebut, tidak sanggup mengamalkannya karena memang konsekuensinya berat, ditinggalkan oleh banyak manusia, dan dia lupa bahwa yang membuat kita diikuti itu adalah mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang masalah salat. Kita sudah jelaskan kemarin tentang makna kalimat as-salah, bahwa makna asalnya dari shalla yusalli, yaitu berdoa. Karena sebagian besar atau sebagian banyak dalam unsur salat itu adalah doa. Adalah doa. Dan si afdal doa adalah ketika sujud dan dalam salat. Makanya tuan-tuan, kalau nak berdoa panjang-panjang sebenarnya ketika sujud. Tapi kalau imam tengok-tengok wano jemaah dulu, kalau enggak kau lah hilang jemaah awak tengah sujud kan. Ya tentu saja mungkin akan lebih leluasa kita ketika salat sunat sujud lama-lama berdoa. Jadi bukan afdal setelah salat, tidak. Afdalnya di dalam salat. Secara tekstual Nabi katakan bahwa berdoa itu yang afdal itu di dalam salat, bahkan antara azan dan qamat. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah bahas pula tentang hukum melaksanakannya, kemudian dalil-dalil tentang keutamaannya, tentang kewajibannya, bahwasanya dia adalah rukun yang akan ditanya pertama kali ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya contoh wak pemantau dulu ke Malaysia, ini ke mana mantau, masih Malaysia lah? Pemantau ke mana lah? Tu kan pulang ke rumah. Bagi Nembujang tu ke rumah, ke mana pulang? Ke rumah ama nama laba bini? Kuma mak je dulu, kuma mak je dulu. Cuma sedih itu kuma bini. Kira-kira yang paling dipersiapkan apa ke ya? Nanti tak bakal lah sih. Yang pertama kan ditonyong di amak jadi ja nyoba dua tempat takwirnya amak je. Bini cik, iya tak? Amak cik, bini cik. Mana takut ke bini pada ke amak? Kau muslimin dan muslimat, pasti itu yang paling yang diperhatikan. Tak boleh lupa dong. Itu tak boleh lupa. Nah, kita nanti akan, dan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau mantau di dunia kau masih bisa cik ganti. Kau sebalin dah amat tikuluk misal tang Malaysia kan, tu lupa singgah di kampah, singgah iti. Ya tak? Kau balik Ahad singgah di kampah, balik Sabtu singgah yuti, balik kami singgah di Umbia. Kalau balik Selasa, adong ka kuat lu. Kuat ni. Dicek. Soal merek amat nak tengok kira lah. Tak tersampai tak tengok dia merek Madainah pura kan. Yang penting ada gulung. Tapi kalau di akhirat tidak ada lagi.
Tidak ada lagi. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau nak belajar kita setelah belajar tauhid, dan itu harus utama. Dan itulah metodenya para ulama dulu ketika belajar, mereka belajar tauhid dulu, bukan belajar fikih dulu, tidak, belajar tauhid dulu. Sebab landasan utama semua ilmu itu, kalau tidak benar tauhidnya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kehidupan seseorang. Banyak ilmu tapi tauhid tak benar, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Tetapi kalau tauhidnya benar, dia realisasi tauhidnya topik, diambil dari bahan yang asli, bukan bahan KW, maka akan berpengaruh kepada amaliyahnya dalam ibadah sehari-hari. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang pertama dihisab hari kiamat adalah salat. Maka kita belajar tentang salat ini memang ekstra hati-hati dan harus memberikan perhatian yang luar biasa dengannya. Sebab apa? Itu yang akan ditanya pertama. Akan ditanya pertama itu adalah salat. Bila salatnya diterima, kau dengar kaum muslimin, kok Nabi katakan bila salatnya diterima, yang lain ikut diterima. Pendek kok leto juga ya. Tu temo salat, la mulia apuro, la mulia gembira. Insyaallah amalan yang lain ikut diterima. Cuman jangan banyak buat kezaliman di dunia. Ya, sebab nanti ada lagi setelah amalan kita diperiksa, ada lagi amalan sesama di antara kita umat manusia. Akan dipanggil orang-orang yang bermasalah dengan kita. Ya, iko lakono lando dan nyolai. Iko lakono cilo ubi, ndak sabuin nera. Walaupun ubinya tuntun. Dah? Iko la baghibah, adu domba. Akhirnya nanti amalan tadi bisa diambil ya. Makanya kita setelah aman melaksanakan ibadah, ingat jangan melakukan hal-hal yang membuat ibadah itu kembali digerogoti oleh kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Tapi yang penting bahwasanya yang pertama patokannya adalah salat. Oleh itu Nabi SAW perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Ini tidak boleh membuat salat seorang-seorang. Ya, tidak boleh membuat bacaan salat seorang-seorang. Dalam arti dijadikan itu sebagai bacaan khusus. Ya, dalam bacaan khusus. Walaupun dibuat oleh ulama, selama tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, maka ulama tersebut harus merujuk kembali ke Nabi SAW, karena syahadat kita tadi tidak mengikut kecuali Rasulullah SAW, karena beliau adalah disuruh Allah mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kenapa mesti ikut Nabi? Karena Nabi paling cinta kepada Allah, Nabi paling berilmu tentang Allah, Nabi paling tahu apa yang diinginkan Allah. Oleh sebab itu kita wajib mengikut Rasulullah SAW. Sebab orang-orang sebelum Nabi diutus, mereka meraba-raba, mencoba-coba, mengira-ngira dan merasa dibuat-buatnya macam-macam ibadah yang menurut mereka baik, tetapi ternyata menurut Allah tidak baik. Dari mana tahunya? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari mana? Dari Nabi. Jadi ketika mengukur
Salat saya sudah baik atau belum? Puasa saya sudah baik atau belum? Zikir saya takbir 33 kali. Lalu acu deh, jak kenek itu tahunya kan? Kan itu kan? Jak kenek itu tahu tambahlah. Kenek bonosa 33 kali. Kalau itu dah buat satu kali. Itu enggak. Karena Nabi lebih mengetahui apa yang ini. Di sinilah letaknya. Oleh sebab itu kembali kita ke pelajaran yang sebelumnya, bahwa kita sudah mempelajari tentang makna salat, fadilatnya, rukun hukum-hukumnya, dan hukum meninggalkannya, dan kita sudah mulai masuk pada syarat-syarat sah atau diterimanya salat, syarat-syarat sahnya atau syarat-syarat wajibnya. Awak sudah bahas pula syarat pertama apa makna? Lalu pula kan al-alamah, tanda. Jadi asyartu itu maknanya adalah tanda. Kalau nak buat itu tondo akan salat. Ya, kalau syarat, misalnya syarat masuk pegawai, urus iko. Jadi kalau lah sebut mau urus berarti tondo kan masuk. Maka syarat itu menurut bahasa. Menurut istilah adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang bila tidak ada maka amalan itu tidak ada, dan bila dia ada belum tentu amalan itu ada. Jelas? Kalau dalam istilah lain dikatakan ulama, ma yatawaqqafu alaihi syai'un wa laysa minhu. Sesuatu yang sahnya sesuatu tergantung kepadanya, tapi dia bukan bagian daripadanya. Bukan bagian daripadanya, di luar. Misalnya ini syarat salat, tapi dia di luar salat. Tidak masuk dalam amalan salat. Misalnya wudu, masuk amalan salat? Tidak. Menghadap kiblat, rukun ya, atau syarat ya, dia tidak masuk pada zat salat. Hanya disyaratkan sebelum kita salat kita menghadap kiblat sampai selesai salat. Apa lagi? Pakaian harus bersih ya, membuang hadas dari kita, seperti yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama dulu, syarat pertama al-Islam. Syarat pertama Islam. Jadi kalau ada orang kafir, awak salat duduk-duduk aja di rumah saji, jadi umban lainnya lah. Memang dia memang tidak wajib dia. Tidak wajib. Sebagaimana anak-anak yang masih umur 5 tahun, umur 4 tahun, atau umur 6 tahun, bahkan 7 tahun sekalipun, tidak salat, jadi bawang cabak kayaknya. Bola kayu pak sekadang pelangan kan? Tak boleh, karena belum wajib. Belum wajib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, syarat yang pertama sudah kita bahas, bahwa amalan orang kafir tidak diterima. Amalan orang kafir tidak diterima. Itu saking besarnya dosa kekufuran. Makanya kita katakan ini akidah kaum muslimin dan muslimat, harus diketahui oleh orang sekarang cenderung mengatakan kita harus saling mencintai sesama umat manusia. Secara umum tidak ada masalah. Cuman mungkin tidak saya mencintai orang kafir dan musyrik. Boleh? Ya enggak. Dosa yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali orangnya masuk Islam dan beriman sebelum terlambat, sebelum meninggalnya. Makanya kalau boleh banci ke orang penjudi, tentu ke orang syirik lah dia boleh wajib banci. Kalau boleh banci ke orang nanda sanang ke awak, boleh banci ke nyanya. Tuan kafir boleh sanang ke awak? Enggak. Maka mereka sendiri benci sama kita. Cuman menzalimi enggak boleh. Ya dah? Menzalimi mereka tidak boleh, mengambil hak mereka tidak boleh, atau menahan hak mereka tidak boleh. Sebagai
sebagai manusia, sebagai warga negara, kita tidak boleh untuk menahan hak mereka. Mentang-mentang saya kepala dinasnya, lalu dia punya hak di situ, lalu saya tak sampai tidak berikan, itu tidak boleh. Jelas? Jalannya? Atau harta dia boleh kita rampas? Ya tidak boleh. Hartanya aja tidak boleh, apalagi nyawanya. Hartanya saja tidak boleh, apalagi nyawanya. Hanya dalam satu kondisi yang boleh, ketika berhadapan di medan perang, di medan jihad. Kalau sudah jihad ya, kalau tidak terbunuh kita, ya tak? Dan bukanlah tujuannya untuk membunuh, tetapi kita wajib dalam hal tersebut, maka Allah berikan pahala besar. Tapi dalam jihad itu perang antara orang-orang Islam dengan non-Muslim. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama. Syarat kedua apa, Utang? Syarat kedua, kau tidak ada tambah lah. Sajik bu. Alhamdulillah. Syarat kedua adalah mesti berakal. Mesti berakal. Naam. Apa lawan berakal? Tidak bakal ya. Tidak bakal. Orang berakal lawan tidak berakal. Tidak berakal tu karena dua sebab. Satu, karena memang hilang akal, gila, putih tali, atau memang masih anak-anak belum berakal. Makanya uang gila buat dosa bisa diadun ke polisi. Sampai orang gila umban kacau mawak dia, tu kan mana kan diadun? Ke Allah Ta'ala. Iya, bukan sana'nya, betul kan sana'. Memang sana pemilik keluarga wajib menjaga. Demikian juga dengan anak-anak. Bila sampai anak-anak dosi lantiang, kono kan yang awak deh. Jadi kau jauh lagi baju dulu lah. Ya, kau jauh ayah. Tapi jentuk apa tumbuk? Minta ganti rugi. Jadi tumbuk lah paji lah. Paji dalam berakal. Makanya dalam bahasa fikih disebut amdus sabiyyi khata'. Hal yang disengojong di anak-anak tetap dianggap tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berdosa, maka anak-anak jangan dibai dosa. Makanya kalau poca pinggan dek paji jangan awak 3 hari tu kan dek pinggan secik tu. Ketika sampai 3 hari ke tak lama makan, awak tak mau makan, anak tak mau makan, gara-gara dek pinggan. Padahal gak pinggan bapaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, anak-anak walaupun sengaja tapi dia tong tidak sengaja, jenis sama. Demikian juga dengan ibadah salat ini, yang diwajibkan adalah orang yang berakal. Sedangkan orang gila maka tidak disuruh. Atau yang masih kanak-kanak yang belum berakal, belum memayyiz, juga tidak sah solat daripadanya dan tidak diwajibkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Dia ada 3 orang yang tidak dituliskan atau pena diangkat daripadanya, tidak menulis, tidak dituliskan apa amalannya, apa pekerjaannya. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang sedang tidur sampai terbangun. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai sembuh. Kemudian wa anis sabi hatta yaqil, dan dari seorang anak kecil yang sampai dia berakal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini syarat yang kedua, yaitu mesti ada akalnya. Kalau orang tidak berakal, tidak kena kewajiban syar'i, tidak kena kewajiban syariat. Syarat yang ketiga, al-syartus tsalis, adalah at-tamyiz, bahwasanya
syarat sahnya salat itu atau syarat wajibnya salat itu. Nanti akan kita bahas di penghujungnya. Nanti ada syarat sah, ada syarat syarat sah, ada syarat diterima. Kita sudah analogikan kemarin, orang nak masuk kerja syarat-syarat lengkap tapi tidak diterima. Syarat-syarat lengkap tapi tidak diterima. Tidak semua yang sah otomatis diterima, tapi semua yang diterima mesti sah. Semua yang diterima mesti sah. Oleh sebab itu maka kita selalu siapkan syarat sahnya ini dan syarat wajibnya ini, ya, karena dia menjadi penopang utama atau syarat utama bagi diterima, ya. Tapi tidak semua yang sah diterima. Tidak semua yang lengkap syaratnya langsung diterima. Mungkin ada penghalangnya. Nanti akan kita bahas insyaallah pada saatnya. At-tamyiz ay yakuna mumayyizan, bahwa yang salat ini mesti mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah bisa membedakan mana yang suci, mana yang tidak suci. Bahwa dia kalau mau salat pandai dia berwudu, atau ketika mau buang air hajat di masjid dia pergi keluar karena tempat ini suci. Dia pokoknya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk secara akalnya. Nah, dan ini tentu saja masuk syarat kedua, mesti berakal orangnya. Nah, kemudian tamyiz ini pada umumnya, anak-anak itu pada umumnya mumayyiznya umur 7 tahun. Walaupun ada sebelum itu, seperti hadis Mahmud ibn Rabi', dia menyebutkan aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Saya masih ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan ke muka saya. Nabi meruqyah dia kan, menyemburkan ke muka saya. Dan waktu itu umurnya sekitar 5 tahun. Ulama mengkhilaf umur berapa tamyiz atau anak-anak itu memayyiz. Yang pada umumnya adalah umur 7 tahun. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan muru auladakum bis salati li sab'in. Suruhlah anak kalian mendirikan salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan boleh dipukul di saat umurnya 10 tahun. Tak jauh umur 10 tahun boleh dihukum. Cuman pukul di sini harus pandai-pandai kaum muslimin. Bukan pukul yang mematahkan jempat atau tulang siku anak dan menukui, tidak. Adalah pukul pengajaran, bukan pukul penyiksaan. Ya memang nyawa ndak ada kuliah perayahan kan. Ama-ama ndak ada pona kuliah peribuan dah. Jadi tiba-tiba lah kau ada ngaji, lah Cina ngaji ni orang Tino, tiba-tiba sahabat kau mak dan nak bini. Dan suara ama pe kuliah jadi ayah lu, kan ndak ada orang. Pe kuliah jadi laki dulu, ada? Ndak ada orang. Yang adanya pandang CPT-nya, kan itu. Kemudian calon mintu macam itu juga, apa orang bayi makan anaknya? Saja sana jawabannya. Asal ada boy rumah mak dapat tak nak mak makannya. Asal ada boy rumah mak dapat tak nak mak makannya. Kalau masalah makan tu awak be makan dah, Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah fitrahnya laki-laki, sudah fitrah laki-laki ndak pun dia jauh pandai CPT. Iya, laki-laki walaupun ndak bajau CPT pandai CPT. Sebagaimana ama-ama ndak pun bajau pandai mereso piti laki. Iya. Rata-rata istri-istri itu pandai cari duit. Pandai CPT mono simpan laki abe. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aja orang. Dan laki-laki secara fitrah pandai mencai, kecuali yang panjang tulang usuk. Panjang tulang usuk nak lolok je kau nanti ya. Rata-rata pandai. Cuman ada yang dibukakan peluang besar baginya. Kojo ndak banyak piti bahasa Arab. Ada non kojo ndak sekenek banyak piti.
Sakene tu zakilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya itu adalah al-qanaa'atu, yaitu qanaah, cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena sebenarnya bahagia tu di sini, bukan di sini. Berapa banyak orang duitnya melimpah ruah tapi tak pernah bahagia. Iya, saya tengok nang kodok kasus perceraian tu di mana ke orang kaya ke miskin? Orang kaya. Ke orang kaya ya tak? Padahal lah di Pinang dia bunga desa tu nang paling ancak di kampung tu. Asu dia itulah nampak lo dia nang buuk ancak lo nye pada bini tu. Akhirnya selingkuh nomor. Ya Allah musta'an. Kadang-kadang Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi anak kalau umur 10 boleh dipukul, tapi bukan penyiksaan, tapi pengajaran, pukul pengajaran. Nah, kenapa 7 itu pada umumnya memayis, tak bisa disuruh. Sedangkan melatihnya bezo antara perintah dengan melatih. Melatih harus sebelum itu. Anak-anak itu harus sudah dilatih sejak kenek salat. Jangan nanti 7 tahun lebih. Nyado istilahnya kalau ibarat aturan ada sosialisasi. Iya tak? Dibiasong buat anak do ke masjid. Ya, asal lalai terjaga kebersihan dia tu ndak awak di masjid, bawa mereka ke masjid. Kalau masih biribut-ribut, masih wawa anak ke masjid, maka kewajiban orang tuanya untuk mendampingi anaknya di masjid. Sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dulu kami buat anak ke masjid, basuwa duduk togak kat kami supaya jangan ribut. Ya, kadang awak memang secara dalil tekstualnya anak-anak sabnya di belakang, anak-anak ya, sabnya anak-anak di belakang. Tetapi maksudnya anak-anak yang sudah menjago, yang sudah mumayyiz. Tapi kalau anak-anak masih alun bisa menjago leh, awak tu sudah tua ya awak sudah salat dah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wassalam kalian ya. Kalau itu kan sabit sudah salat, maka anak dibawa dekat kita, dibawa dekat kita, ya. Anak-anak itu dibawa solat dekat orang tuanya, dijaga anaknya. Otomatis ayah telatio jo pai kamu sajidnya kadang lucu, anak kamu sajid ayah kakak deh. Lain mana lucu, ayah mantau kah ke pintu musajid, anak masuknya wanya kalau naknya ayah kakak deh itu hanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, itu akibat memang tak tentu dia mosong salat itu yang akan ditanya pertama kali. Bukan keahlian CPT untuk bini, tidak. Ya, yang akan ditanya itu adalah salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena salat itu adalah kebahagiaan, salat itu ketenangan, salat itu ketentraman, salat itu kekayaan, salat itu kesuksesan. Di semua ada di situ. Niyazaki di salat. Pernah cerita kisah orang Sudan potang? Alun lah. Ada potangan cerita di Kinang tu ya. Mana cerita di Kinang tu? Tak hadir tak? Lain. Jadi ada seseorang kaum muslimin. Dia banyak cerita nyata kan? Nak di Mesir atau di Sudan? Di Arab Saudi. Arab Saudi lah ya. Ada seseorang bapak-bapak muda dari Sudan, karena dia diantaranya sulit kerjaan, akhirnya datang cekojo ke Arab Saudi. Sampai Arab Saudi ndaklah dapat kojo tetap dah. Kojo kalau bahasa orang serabutan ya. Jadi sehingga nompanglah kodok makan nompang, tinggal nompang kayak kawan-kawan. Ada yang dari India, dari mana-mana kan. Kodok nompang di situ. Akhirnya lah 5 tahun ndak condokan beban nasib dia, diputuskan pulang dayanya, diputuskan pulang.
kan pulang ndaklah nawa tambang dah. Terpaksalah kawan-kawannya apa namanya bayi-wiwu. Bersomong-somong menyumbanglah kawan-kawannya beli tiket. Cuma untuk beli tiketnya kan bangkit sekitar 5 aile kan bangkit, dan karena tempat tinggal mereka jauh dari bandara, akhirnya dia pergi ke Riyadh, ibu kotanya di Riyadh, dia teman di pinggirannya itu. Lah dokek ke bandara. Jangan kan piti tu nginap tempat penginapan. Piti tu makan air itu ndak ada. No. Subhanallah. Akhirnya jalan nampak musaji ancak. Masuk ke dalam. Kalau waktu salat zuhur masuk dalam salat di situ. Ini memang walaupunnya susah tak pernah meninggalkan salat. Ya, walaupun susah. Biasanya kamu saji. Selesai salat zuhur orang habis pulang kan. Inya kemana kan? Dia dong. Pergi makan pun tak ada piti. Ya. Nak tanya ke pengurus haji, tak ada lowong sosial. Di situ kan tak ada kota infak rata-rata kan. Tak ada kota infak rata-rata. Musaji itu dibiayai oleh orang kaya. Misalnya ambo kaya, misalnya buat musaji di komplek tu, sodo operasional ambo tanggung. Ya. Tergantung banyak kekayaan dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, tunggu sampai asau, ndak je banyak dia musajid tu nampak dia imam le tanyong. Pengurus apa cerita nyembo barang ni kan, lalu dikisahkan kisahnya tadi. Sabunnya ndak ada mentu piti tu makan, ndak ada piti tu cai sampai nginap hanya wang musajid, jalan siko tinggal menjelang bangkit. Memang was itu tu subhanallah, penyayang kaum muslimin. Awaknya buin ndak habis gitu kan. Jadi dia lah biasa jago copet. Kalau ada muazzin terlambat, inyo azan. Kuasa ndaklah sekene anjak suara azan. Anjak suara azan. Ketika azan subuh tu tanah gedongo dek salah seorang pangeran keluarga raja. Keluarga raja yang tinggal di kompleks itu. Tertariknya pengen saji. Nala nama muazzin kan nak kuang ancak seorang kan. Malik kau saji dia kan, kau ndak langsung tertariknya ke masjid. Copet yang datang musaji. Akhirnya rutinnya ke masjid itu. Sampai kelimanya bangkit le. Pesawat bangkit sekitar jam 6:30 pagi. Otomatis sebelum subuhnya lah bangkit ke bandara. Pas subuh ndak gawan nek pangeran azan. Nya jago, ndak gawan pagi azan, lawang lain azan. Tetap je pergi ke masjid. Selesai salat tanya ke imam, apa dia bawa muazzinnya? Sabunnya muazzin awaklah bangkit. Ke mana? Ke Sudan. Bila bangkit jangan songa kan? Songa tengok jam kan? Masih jam 5 kan? Telepon bandara. Kepala bandara telepon Ini kan ajus tu kan? Nah, telepon bandara. Tolong penerbangan ke nomor sekian ke Sudan diundur dulu. Diundur. Nah. Akhirnya diutuslah beberapa orang tentara penjaganya untuk menjopui Paji tadi Ammar tadi. Takajunya ada pengumuman kepada Bapak yang terhormat Saudara Ammar dari Sudan untuk keluar dari ruang tunggu. Dijemput polisi tadi kan. Kaju ini bangkit isu tuan-tuan. Polisi jemput kan atau tentara jemput kan. Nya ndaklah ada keterangan tu orang jali orang dipanggil oleh pangeran Al-Amir, sabut nama kan, panggil oleh pangeran. Tambah esoknya malah apa kesalahan dan enggaknya. Akhirnya dibawa ke depan pangeran tadi, dibawa ke kantornya, sabuin apa dia pulang. Lalu dikisahnya tadi dan 5 tahun siko ndak apik kerja apa-apa. Nya berapa gaji yang sebulan? Ndak joleh ni. Ndak joleh. Nampak yang banyak yang temo sebulan berapa nalan? 1,400 rial. 1,400 rial tu sekitar 4,000 kali 1,400 berapa? Sekitar 6 juta lah lebih kurang ya. Sekitar 6 juta ya. Sebulan. Banyak lah. Untuk siko banyak, untuk kampung bau. Tapi bukan bau saya kayaknya. Kaum muslimin muslimat. Untuk Indonesia lah banyak. Akhirnya
Pangeran tadi sabun ke apanya bendaharanya, tolong bayu gajinya 5 tahun kali 1.000, 1.400 kali 1.400 kali 5, kali 5 kali 2 boleh 84.000 rial. Berapa itu? Kali 4.000 lah, hanya 336 juta. Bayu deh pangeran tadi. Kini orang dah boleh tiketnya, tiket tadi gelangui kan. Tiket tadi tu langui. Boleh tiket, supaya orang pulang ke Sudan 3 bulan, sudah itu balik kami bomin yang kami. Siko jadi muazin tetap. Lihat kaum muslimin dan muslimat bagaimana salat. Kalau sempatnya fenomeno ndak kamu saji. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak sekali penyelesaian masalah di dalam salat. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini tentang fadilat salat. Artinya inya pulang bawa piti banyak. Ya, mungkin bertambah lebih ni sampai sitan enggaknya. 3 juta bawa pulang kan? 6. Yalah ditabelo tambang tu balik kaken liat. Hanya subhanallah kesabarannya 5 tahun tadi berbuah manis. Karena apa? Karena happy endingnya di musaji. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila ada masalah datang ke musaji. Babanta je bini laika. Jen laika kadai banyak tukang suang. Jen laiko mama banyak tukang ni kali laika musajid kata kunci embocu embocu abu mana kunci musajid dan nak iktikaf 3 hari nya kalau le kamu musajid tanya doang mana laki kau dinya ni musajid maknya mak tabat laki kau iya maknya iktikafnya 3 hari nya. Kemudian menjapui kamu musajid ndak ya payah ndak abe uang dah. Tapi kalau njapik ko mama, terpaksa panggil mama. Iya. Njapik ko mama terpaksa panggil nenek mama. Kalau loto nak tu kadang-kadang tambah kau. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, memang salat ini patut dikatakan Nabi SAW bila ada masalah sulit Nabi lari ke salat. Lari ke salat. Idza hazahu amrun fazi'ala as-salat. Nabi bila menghadapi suatu masalah sulit kembali ke salat. Jadi tamyiz kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah syarat bagi sah dan wajibnya sahnya salat. Kalau seseorang tidak memayyiz maka tidak diwajibkan salat. Baik, masuk waktu. Azan dulu. Azan langsung salat atau azan dulu ya? Azanlah dulu ya. Azan dulu nanti kita sambung menjelang qamat. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu kaum muslim yang saya muliakan, berarti sudah 3 syarat yang kita pelajari. Alhamdulillah syarat-syarat ini sudah kita ketahui bersama dan sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Yang pertama adalah Islam. Makanya Islam ini, ya, orang Islam itu amalannya sah. Kalau tidak Islam, amalannya tidak sah. Kalau tidak sah, tidak terima. Makanya orang-orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya kalau begitu, tidak bisa kita bela-belain dia dunia. Ya, bahwa orang kafir masuk surga juga. Di mana masuk surga? Yang punya surga bilang tidak diterima. Tidak diterima. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan di akhirat menjadi rugi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti amalan yang mereka kerjakan di dunia kami datangkan di hadapannya, lalu seperti debu yang diterbangkan angin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, beruntung kita terlahir dalam keadaan Islam dari ayah dan ibu yang muslim. Semoga Allah merahmati dan mengampuni orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita di dunia. Semoga mereka diberikan kebaikan-kebaikan. Amin. Kaum muslimin yang kedua adalah tentang, yaitu al-aqlu. Bahwasanya syarat salat itu adalah al-aqlu. Nah, bila ada orang yang kehilangan akal, maka jangan disuruh salat. Ya, seperti orang gila disuruh salat. Yang sehat jadi tidak salat itu. Nah, yang sehat jadi tidak salat. Atau orang yang sedang mabuk, uang mabuk, jadi buang masjid dulu, suanya sadar dulu, sadar baru ke masjid dan suruh bertaubat daripada mabuk-mabuknya tadi. Atau orang yang sedang pingsan, juga sedang hilang akalnya, juga tidak wajib. Atau anak-anak yang belum berakal, juga belum sah salatnya, tapi tetap harus dilatih, dilatih untuk salat, supaya ketika dia nanti sudah mulai berakal, tidak kesulitan kita untuk mengajaknya salat. Karena memang harus salat itu berat, harus ada sosialisasinya, pembiasaan, penggemblengan. Sebagaimana juga berjilbab itu berat. Ya, berjilbab anak-anak kita, berpakaian muslimah itu berat. Masya Allah, tabarakallah. Makanya beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bukan bapak ya, ibu-ibu yang membiasakan diri berjilbab. Bila keluar, kalau di rumah kan tidak mesti, ya, kan di rumah tidak mesti jilbab, kecuali ada yang tidak mahram di situ. Maka beruntunglah. Dan kemudian anak-anak kita harus dibiasakan sejak kecil. Sejak kecil harus dibiasakan, dan sekolah-sekolah kita harus membiasakannya. Dan ini adalah bagian dari kebebasan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang kearifan lokal dan sebagainya. Maka segala keputusan, segala peraturan yang di bawahnya tidak sah demi undang-undang yang lebih tinggi, karena seluruh kebijakan harus mengacu kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam Islam, kalau ada orang berpendapat ulama lalu bertentangan dengan Al-Quran, pendapat ini kita tolak, kita tinggalkan. Demikian juga dengan dalam bernegara ini ada undang-undang dasar, ada undang-undang, di bawahnya peraturan pemerintah, maka seluruhnya harus mengacu kepada yang lebih tinggi. Oleh itu, maka teruskan biasakan anak-anak kita berjilbab.
Beda, oh nak orang Arab tak berjilbab tu kenek. Betul, karena mereka nanti setelah besar ada aturan negara yang mengatur. Aturan macam di Arab Saudi misalnya, anak-anaknya waktu kecil-kecil ni mungkin tak pakai jilbab mereka, betul. Tapi setelah dia balik nanti, kalau sempat dah berjilbab, polisi menangkapnya. Ya, kalau siko, kalau berjilbab ayah, berjilbab anak gadis, ayah kena tangkap dia polisi. Allah musta'an. Apa dia jilbab kurposo dah ayahnya, tangkap polisi kan. Jadi beda. Makanya anak-anak kita dibiasakan sejak awal lagi, karena nanti setelah besar ibarat pohon, kalau sudah lakoye tulang, lakoye batang, payah mematuh. Maka sejak kenek diarahkan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan untuk menjalankan keyakinan kita, ibadah kita sesuai dengan yang dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga tadi adalah at-tamyiz, yaitu sinut tamyiz. Nah, ketika anak sudah mumayyiz, walaupun dia belum balik, itu sudah disuruh solat, dan solat baginya sudah sah. Maka di sini ulama dalam masalah apakah sab anak-anak yang belum mumayyiz memutus sab atau tidak ada khilaf di antara mereka. Wallahu taala alam, dalam rangka untuk menjaga anak-anak tidak ribut. Saya tidak ada tahu dalil secara khusus mengatakan bahwa sab putus gara-gara ada anak-anak. Putus gara-gara ada anak. Wallahu alam, hanya ijtihad di antara ulama. Nah, kalau kita lihat maslahatnya tadi, kalau maslahatnya mereka sesama anak-anak mengganggu orang dewasa salat, maka yang lebih maslahat adalah anak dibawa oleh orang tuanya di sampingnya sampai mereka nanti bisa benar-benar tenang dan aman dan terlatih, tahu bahwa ribut dalam salat itu adalah tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Wallahu taala alam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan banyak hadis lainnya. Muru abna'akum bis salati li sab'in, suruhlah anak-anak kalian termasuk yang perempuan salat ketika berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha bi 10 sinin, dan ketika berumur 10 kalau tidak mau boleh dipukul. Kaum muslimin dan muslimat, apa dhabitnya, apa ukurannya bahwa dia itu mumayyiz? Itu dia paham dan bisa melakukan sesuatu dengan baik, khususnya ibadah salat itu sendiri. Kemudian bila diarahkan bisa segera paham. Wallahu taala alam. Dan ini adalah waktu yang ditentukan oleh syariat ketika berumur 7 tahun, walaupun melatih sebelum itu dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tapi diperintahkan ketika berumur 7 tahun. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Barangkali langsung solat atau ada pertanyaan? Kalau tonton makanya dan temu. Nah. Kalau masih di luar salat, ya boleh anak-anak disuruh ke belakang, karena orang tua lebih diutamakan tuh di sab-sab yang pertama. Alah jauh yang tua lah ambil tagak malah jenda kan salah juna anak dah. Nah, kalau belum salat maka Nabi perintahkan anak-anak sabnya di belakang, laki-laki di depan yang dewasa. Kalau tak puan usah tak masalah. Tak puan usah, makanya dia sempurnakan sab pertama dan seterusnya. Harus dipahami konteksnya dulu. Nabi ketika menyuruh yang dewasa di depan, anak-anak di belakang, apa-apa hadir kamu saji. Tapi kalau tak puan aja, suruh di belakang, sempurnakan sab pertama dan kedua dan seterusnya. Jelas?
Jadi dipasui anak-anak di belakang. Kalau memang tak paham usap, itu berarti tidak paham konteks hadis tadi. Tekstual dia memahami. Kalau seandainya karena menyempurnakan sab pertama, kedua dan seterusnya itu lebih diutamakan daripada menyuruh anak di belakang. Karena saya tidak tahu, ada yang mengatakan salat, tak ada ulama yang mengatakan batal salat seseorang bila ada anak-anak di satu sab dengan tidak ada. Saya tidak mengetahui ada yang mengatakan batalnya salat. Jelas? Nah. Baik. Jalan aja. Alhamdulillah. Yang disuruh je dihukum lu apa-apa dah tu gedek lambek togaknya jalanlah tu lambek togak. Ya, ada dulu di Jakarta, datuk dulu latu. Ndak kena tu orang, cuman dek datuk inyo dulu membangun daerah itu pertama sampai gang-gang dah mau nomor datuk, namanya je. Namanya pun dah datuk juga kan. Sama kita namanya datuk. Akhirnya ketika sujud tu, uang lah sujud lah ponek sujudnya lu sujud lainnya jadi imam tu. Iya, dah lu makmum sujud padanya lah. Hanya tak lu boleh tagang jadi imam tu. Dan qada ra'atin dalam salat tu makmum sebagian besar ketika dan di sab belakang tu, sebagian besar makmum lah sujud, imam bawa betul-betul tujuh botangan kan, nya bansu. Ada tu lolo cedeko kan. Ini panjang Allah Akbar nya. Panjang. Dek tadi. Makanya kalau seandainya ada imam macam itu jangan capek no. Jangan capek no sujud. Ni lambek gara. Nah. Maka ketika sabuin bangi. Ketika sabuin bangi. Ya, macam itu dia. Awak kenek bukan? Inyalah. Lah tu dah lu dah makan korak podong lainnya. Makan korak tu penyakit kanker awak dah. Dah lu makan gagam. Nah, yuk dah pembongi awak dah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi anak-anak disuruh di belakang bila sab sudah di depan sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, anak-anak itu disuruh ke depan. Allah Ta'ala alam. Kecuali diharapkan ada yang akan datang lagi. Tapi kalau tak kena awak datang apa dia suruh di belakang anak-anaknya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, hanya satu pertanyaannya. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.